Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang fisika. Sudah udah dapat LKS kan? LKS-nya sudah punya kan? Silakan. Pak, sudah Pak. Sudah Pak. Oke, silakan dilihat bab gerak dan gaya. Saya belum, Pak. Ya buruan atau udah mau kenaikan kelas juga kamu belum ngambil LKS. LKS kelas Saya 7. belum, Pak. 8, Pak. Ya kelas 8 lah, masa kelas 7, Bang? Belum ada saya. Belum ada. Udah, ya kalau udah belum ada, bayar Pak, tinggal saya belum. diambil. Udah bayar belum? Nggak tahu, Pak. Oke, kelihatan kan screen-nya? Oke. Ya, Pak, kelihatan, Pak. Yang kita bahas bab pertama adalah gerak dan gaya. Nah, kenapa ketawa? Waktu SD sudah pernah belajar tentang gerak. Gerak itu kalau di SD adalah tarikan atau dorongan, gitu ya. Pernah belajar di SD kan? Pernah, Pak. Pernah Pak, tapi lupa. Iya. Ya. Iya, dulu lupa, sekarang nggak inget kan? Ya. Jadi sama-sama aja, nggak. Pak, maksudnya. Iya, sama-sama aja nggak bisa gitu dari dulu. Bukan gitu, Pak. Emang ada yang masuk. Oke. Gerak dan gaya. Kalau gaya dulu tarikan atau dorongan. Nah, kalau gerak itu apa? Gerak kalau biologi ada macam-macam geraknya. Nah, kalau gerak dalam fisika berarti gerak yang dilalui oleh benda fisik. Kalau gerak tumbuhan kan ada fototropisme dan sebagainya. Udah belajar atau belum? Perlu, lupa Pak. Oh, lupa. Bagus. Belum. Lupa mulu jawabannya. Oke. Kalau gerak yang kita bahas ini adalah tentang gerak yang berhubungan dengan fisika ya. Nah, itu kompetensi intinya baca sendiri. Nggak usah ditulis kalau kompetensi inti. Ya. Bawaannya kayak kentut. Oke. Catat. Gerak. Suatu benda dikatakan bergerak terhadap titik acuan tertentu ya. Itu namanya bergerak. Contoh, misalkan Anzan pakai sepatu jalan di jalan raya ngelewatin depan rumahnya Hilwa, misalkan gitu. Nah, kira-kira Anzan bergerak nggak terhadap sepatu yang dipakai? Bergerak. Bergerak atau enggak? Bergerak. Contoh yang lain lagi, misalkan Pak Sigit naik motor di jalan raya, di pinggir jalan ada pohon, ya. Kira-kira Pak Sigit bergerak terhadap motor atau enggak? Enggak. Sama tadi kasusnya Anzan pakai sepatunya bergerak apa? Anzan bergerak terhadap sepatu atau enggak? Bergerak. Kalau Anzan bergerak terhadap sepatu berarti ada jarak antara sepatu dan Anzan. Berarti sepatunya ketinggalan atau sepatunya duluan? Sepatunya ketinggalan. Nah, pada kasus itu Anzan sepatunya nempel terus apa enggak? Nempel. Berarti Anzan tidak bergerak terhadap sepatu. Tapi Anzan bergerak nggak terhadap rumahnya Hilwa yang kelewatan tadi? Bergerak. Bergerak. Jadi Anzan tidak bergerak terhadap sepatu, tapi Anzan bergerak terhadap rumahnya Hilwa. Nah, itulah namanya gerak bersifat relatif, yaitu tergantung titik acuannya. Contoh kayak Pak Sigit tadi naik motor, kalau Pak Sigit
bergerak terhadap motor, maka motornya udah nyampe mana, Pak Sigit ada di mana gitu kan. Sekolahan. Nah, jadi nyampe motornya duluan gitu kan. Nah, tapi Pak Sigit bergerak terhadap pohon yang ada di pinggir Jalan. Tapi pohonnya bergerak nggak terhadap Pak Sigit? Enggak. Agak lah. Ya. Jadi itulah intinya gerak bersifat relatif, tergantung titik acuan. Nah, itu perlu dipahami dan digarisbawahi dan diingat. Jadi gerak bersifat relatif, tergantung titik acuannya. Oke? Oke. Lanjut. Nah, nih contoh. Salah. Nadia sedang berada di dalam mobil yang melintasi seorang pengamat yang berada di tepi jalan. Kira-kira Nadia bergerak nggak? Enggak. Tidak. Bergerak. Tidak. Tergantung. Nadia bergerak nggak terhadap mobil? Tidak. Tidak. Tapi Nadia bergerak nggak terhadap orang yang di pinggir jalan? Bergerak. Bergerak. Ya. Jadi tergantung dilihatnya dari mana ya. Jadi Nadia bergerak terhadap siapa tadi? Pengamat. Tapi tidak bergerak terhadap Mobil. Mobil. Nah, jadi kesimpulannya gerak bersifat relatif tergantung pada titik acuan yang digunakan. Oke. Lanjut. Jenis-jenis gerak. Bisa dibaca? Jenis-jenis gerak suatu benda dapat melakukan beberapa gerak. Gelap apa nggak ada tulisannya? Enggak ada tulisannya. Ada Pak, Ada, Pak, ada. Di aku nggak ada, Pak. Nggak ada Pak. Kelek. Kentang itu kentang. Coba naik ke atas atap coba biar ada coba. Nggak ada tangga, Pak. Takut jatuh. Terbang. Suatu benda dapat melakukan beberapa gerak. Nah, kamu jalan-jalan di muka kelas, di saku bajumu ada pena, sambil berjalan tersebut, lempar dan tangkap penghapus, begitu baca sendiri ya. Iya Pak, udah gampang. Pena tidak bergerak terhadap kamu, oke? Karena penanya di mana? Di saku baju. Kalau penanya bergerak pasti penanya diambil orang, tuh kan? Oke, lanjut. Nah, gerak ada berapa jenis? Gerak sebenarnya itu gerak benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak. Nah, ini ditulis dulu. Bentar, Pak. Jangan cepet-cepet, Pak. Ya, silakan ditulis dulu di buku tulis. Pen. Siapa kentut? Betul. Si Kiano Pak. Ih, bocah. Wih, Rosi. Udah Pak, udah. Udah ditulis. Belum Pak. Belum. Pada lama nulisnya. Dia mah nggak nulis. Ya, paling screenshot atau enggak dilewatin. Enggak Pak, udah serius nih ngomongnya. Masa sih? Udah Pak, saya sambil rekam soalnya. Pak, kalau malas nulis mah tuh tinggal videoin aja ya, rekam layar. Bisa rekam layar. Tapi ntar Nanti kan dilihat kalau lagi dapet- apa enggak maksudnya sambil. gitu. Lihat. Wih, anjat ganteng anjat. Oke, gerak sebenarnya itu gerak yang tadi kita bahas ya, berubah terhadap titik acuan. Nah, gerak semu itu gerak yang seolah-olah bergerak. Kayak kita naik motor ngelewatin pohon, kayak pohonnya ninggalin kita, atau kita lihat matahari kayak matahari berputar, itu namanya gerak semu. Atau gerak tidak sebenarnya. Bisa dipahami gerak semu dan gerak sebenarnya?
Sudah, Pak. Udah. Ya. Diem. Oke, kita lanjut ya. Nah, Ah, kok masih belum bisa ditulis? belum udah dikasih bang. Ya udah tulis dulu. Sabar atuh Pak. Angel. Saya tiduran ya. Kepala sini Andika Irwa dan Sikendra itu Jahira Satria Paling Ingat semua nih, Pak. Randy Rukiah siapa Rukiah Tolong, Ruki. Rukia, coba di Rukia. Anjan lu nggak usah terlalu pede Jan lah pakai cat segala lu so ganteng. Lagi berisik tolol di rumah gua. Aduh, maaf, Pak, maaf. Ngomongnya ya. Dekat Maaf. tak. Isi. Maaf. Jan ini Ike, Jan. Pak saya nggak bisa nongolin muka pakai laptop susah. Maksudnya pakai laptop kok bisa nongolin muka? Tahu. Nggak pede Pak ngeganteng. Laptopnya kentang, Pak. Yang jelas kalau yang fotonya kagak kelihatan, gambarnya kagak kelihatan, biasanya belum mandi jam begini. Udah ya Pak, astagfirullahaladzim. Lihat SW aja Pak, lihat SW saya nggak tidur Pak, baru setahun sekali bangun pagi. Tahu sekali bangun pagi. Pak udah Pak pindahin Pak buruan lah. Lama. Oh, Udah. Pak, lama. Pindahin. Ih, sabar atuh ih. Oh, dan Tinggal screenshot sih. Ya udah ntar PowerPoint-nya Bapak share di grup aja buat belajar, Iya, Pak. tapi pindahin ke buku tulis biar kalau Bapak hapus kalian masih Bener bisa Pak, lihat ya. bener. Valid Ya. Pak. Nanti Oke dikirim. ya. Oke. Ah, salah lah. Nadine. Lanjut. Mana jadinya? Gerak menurut lintasannya ada gerak lurus, gerak melingkar, ada gerak parabola, ada gerak yang tidak beraturan. Nah, di kelas 8 yang kita bahas adalah gerak lurus. Untuk gerak melingkar dan gerak parabola nanti kamu bahasnya di SMA. Kalau dibahas sekarang takutnya kamu terlalu pinter. Nah, iya. Oh, jangan salah, Pak. Oh, salah iya, jangan salah, harus benar. Oke, perhatikan. Jarak. Nah, ada jarak. Jarak itu adalah jarak atau seberapa jauh benda bergerak dari titik awal ya. Dari gambar kamu lihat ada titik awal, ada titik akhir ya. Nah, ada titik awal muter ke sana, titik akhirnya di sini. Nah, ini namanya jarak. Lintasan yang ditempuh. Nah, kalau perpindahan itu dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi beda antara jarak sama perpindahan. Ini nggak bisa bawa kotret di sini ya. Ada apaan? Itu dia yang kekurangan kelebihannya belajar itu dia. Udah. Makanya lu. Pak sorot muka saya Pak, sorot muka saya yang paling ganteng. Oke, kalau kelajuan nanti ada kelajuan, ada kecepatan ya. Kelajuan jarak ditempuh sama waktu. Oke, namanya kelajuan. Nah, kalau kecepatan itu perpindahan dibagi waktu. Berisik motor. Berhenti gitu. Ada yang tahlilan. Oke, kita dengerin lanjut. atuh. Ada orang maut gitu. Nah, Dengerin atuh, berisik nih. Motor. Kick. udah kalian jangan berantem sendiri. Bapak kapan ngomongnya? Oh ya Pak. Lanjut Pak, maaf Pak. Waalaikumsalam. Nah, untuk jarak sama kecepatan ini biasanya kalian pernah belajar di SD ya, kalau nggak salah.
7. Misalkan jarak rumahnya Irgi ke sekolah misalkan Jauh. berapa ya? Misalkan jaraknya 30 meter. berapa? 30 meter. Ya, Pak. Emang dekat rumah kamu? Jauh. Misalkan jaraknya rumah Irgi 30 km gitu. Nah, terus naik sepeda 15 menit. Mentok, Pak. Naik onta tuh. Naik Naik sepeda. Naik mobil aku. Iya. Ya udahlah, naik beca. Naik beca 15 menit. Nah, kecepatannya berapa gitu? Kelajuannya berapa? Kelajuan. Berapa? Berarti jarak dibagi waktu kan? 100 km per detik, Pak. Jarak dibagi waktu. 25 meter. Oke. Berarti 30 km dibagi 15 menit itu berapa jam? Setengah jam. 15 menit setengah jam, mbahmu. 4 jam. Seperempat jam. 1/4 itu. jam. Baru Jadi tinggal 30 dibagikan 1/4. Kalau pecahan waktu SD gimana? Berarti dikali 4/1. Jadi kecepatan beca yang dinaiki Irgi adalah 120 km per jam. Saya tetap aja nggak ngerti. Kan SD pernah ini kan jarak ini? Aduh, saya lupa ada. Lupa, Pak. Lupa lagi. Lupa. Yang diingat apa coba? Saya lulusan tahun 2018, Pak. Jadi Lulusan lupa. Krono. Lulusan 2022, Pak. Udah amat lah. Ya Allah, Pak, memang saya lulusnya deh. 2000. Jadi kalau jarak apa? Itu sama dengan kecepatan dikali. Ini siapa lagi yang nyanyi? Waktu, Pak. Waktu ya. Oh, bukan saya nggak ada ya. Paling keren lah pokoknya. Itu hanya mengingatkan kembali, pasti udah ingat nanti kalau Bapak kasih soal pasti langsung bisa lah. Jangan dulu, Pak, belum ngerti, Pak. Belum ngerti, Pak. Pak, belum ngerti, Pak. Tahu Pak, jangan kasih soal aja Pak. Jadi dia mah tuh yang ini. Pak. Pokoknya nih Belum ngerti saya, Pak. Ini anak cowoknya pada nggak bisa berisik nih. Ngebugan nyongkot ya, kuai. Oke, ada sekarang cowoknya dia mah tuh. kita bahas tentang gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan itu gerak dengan lintasan lurus, kecepatannya tetap. Namanya gerak lurus beraturan. Jadi kalau jalannya 20 km ya 20 km per jam terus. Itu namanya gerak lurus. Terus lurus, nggak belok-belok. Itu namanya gerak lurus. Itu contohnya ada apa ini? Troli-trolian lah gitu ya. Dia mah tuh dengerin. Oke. Itu lintasannya berbentuk lurus. Nah, gerak lurus kalau digambar untuk gerak lurus beraturan itu jaraknya tetap ya. Titik-titiknya tetap. Oke. Nah, kalau ini kalau di bidang miring nama jatuhnya gerak lurus beraturan dipercepat. Tulis. Dia mah tuh kagak kedengeran, kusuk-kusuk. Jadi kalau menurun itu gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Kalau nanjak gerak lurus berubah beraturan Lambat. Jadi kalau turun itu cepat, kalau nanjak itu lambat. Bedanya kalau dipercepat itu titik-titiknya begini. Ya. Lagi. Dari dekat menjadi jauh. Oke. Beda sendiri kalau nggak kali. Nah, kalau yang beraturan itu jaraknya tetap.
Oke, sekarang ngomong berbicara tentang percepatan. Percepatan itu pertambahan kecepatan tiap satu satuan waktu. Namanya percepatan. Oke. Contoh. Hapus dulu. Ganti Pak ya nama saya Pak. Meter udah habis, Nak. Kurang lidah. Contoh, misalkan siapa yang naik motor ya? Irgi. Oh ya udah Irgi lagi aja lah. Masya Allah. Irgi, aduh. Ya elah Irgi. Bang, muka saya soalnya tato. Irgi naik becak lagi aja ya. Tadi katanya motor, Pak. Jadinya kenapa becak? Enakan becak lah, naik becak. Nah, mula-mula becaknya kecepatannya 10 meter per sekon. Nah, karena kebelet kecepatannya becaknya digas menjadi 40 meter per sekon. Selama waktunya adalah 5 detik. Nah, jadi mula-mula Irgi naik becak, kecepatan mula-mulanya ini. Kemudian karena kebelet digas becaknya. Menjadi gini, selama waktunya 5 detik. Jadi kecepatan pertamanya adalah 5 meter per 5 lagi 10 kenapa jadi 5 ya? Hapus dulu lah. Gua matiin kamu. Tadi kecepatannya 10. Kecepatan keduanya digasnya menjadi 40 meter per sekon. Waktunya adalah 5 detik. Nah, kalau nyari percepatan, rumusnya adalah V2 dikurang V1 dibagi T. Ini V2 ya. Berarti sama dengan 40 dikurangin 10 dibagi 5. 40 kurangin 10 berapa anak-anak? 30. Ah, pinter. Nah, tinggal dibagi 5. 30 bagi 5 berapa anak-anak? 6. Meter per sekon kuadrat. Nah gitu. Jadi percepatannya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Hitung seperti itu ya. Tadi jarak udah, sekarang percepatan ngitungnya ini udah. Ibu mau pakai handphone ibu ya. Bentar aja. Ada pertanyaan cara ngitungnya? Nggak ada. Bentar. 28. Oke, kita lanjut ke PowerPoint lagi. Itu tentang percepatan. Nah, Ya tuh diem tuh berisik. nah, sekarang kita masuk ke gaya. Gaya itu bukan berarti kalian harus gaya gitu ya, enggak. Tapi gaya itu dalam fisika dari tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan perubahan bentuk pada benda. Ya, bisa berubah arah, berubah bentuk, berubah kecepatan. Itu namanya gaya. Gaya satuannya Newton. Ya. Newton. Jadi gaya itu dulu penemuannya ilmuannya tidur di bawah pohon duren. Nah, waktu itu buah durennya jatuh kena kepalanya dia. Kok dia berpikir kenapa kok jatuhnya ke bawah? Bukan duren, deng, apel, deng. Pak, kalau duren kepalanya pecah, Pak. Nah, nama ilmuannya namanya kayak buah Indonesia, sirsak Newton.
Ah, siapa Pak? Sir Isaac Newton. Diem atuh weh. Namanya Sir Isaac Newton yang bikin hukum Newton, ya. Nah, paduan gaya searah. Kalau searah itu jumlah dari semua gaya. Oke? Kalau berlawanan berarti selisih antara gaya yang bekerja. Contoh. Kita contoh lagi ke apa hapus lagi. Jan buka chat Jan. Yang nggak merhatiin terserah ya. Bapak nggak mau ini banyak nilai urusan. Nggak ada. Diem perhatiin. Ih, berisik nih. Oke, contoh. Kok gede banget? Kita ganti yang kecil. Contoh ada balok. Baloknya berat. Ditarik oleh Fani 10 Newton. Aduh, kok saya Pak? Dibalik tarik sama Siti 15 Newton. Nah, maka gaya yang bekerja F resultannya berarti adalah jumlah dari gaya yang bekerja. Berarti berapa jumlahnya? 10 ditambah 15. 10 tambah 15 berapa anak-anak? 25. 25 Pak. Newton, pinter. Itu kalau searah. Kalau berlawanan arah, contohnya kayak orang tarik tambang. Ditarik irgi 100. Anjan. Tarik anjan 150. Ini irgi. Ini anjan. Oke, berarti F resultannya berarti adalah selisihnya. Berarti yang gede dikurang kecil. Kalau ini arahnya tadi ke kanan. Oh, Hanifah. Berarti ini tinggal dikurang. Nih, 150 dikurangi 100. Berarti berapa? 50. Ya, 50 Newton. Arahnya kemana? Ke kiri, Pak. ya, ke Kiri. kiri atau ke arah anjan. Itu ya. Paham? Paham Pak. Paham. Lagi, misalkan. Ini Bapak hapus dulu. Alhamdulillah. Kalau Namanya bisa diganti nggak? namanya siapa? Udah, nama kamu udah terlalu bagus. Pak, Anjan Dupa keren. 25 Newton, 30 Newton, ini 50 Newton. F resultannya berarti berapa? Selesainya suka-suka Bapak. 110. Berarti berapa? 105 ataukah berapa? 105, Pak. 105. Jangan nyanyi kalau nggak mau jawab. Kalau nggak Bapak kasih pertanyaan. Jangan dulu Pak, belum terlalu paham. Oke, yang dikasih pertanyaan. Oke, yang ini berapa? Yang soal ini? Pak, muka saya juga nggak pernah disorot, baperan saya. Pak, saya warna hitam lagi, Pak. Itu caranya gimana? Sentang HP-nya. Oke, kalau begini caranya yang searah dijumlah dulu. Lihat panahnya. Ini panahnya ke kanan, panahnya ke kanan. Yang panahnya ke kanan berarti berapa? 25 tambah 20. 25 tambah 20. 40. Ini tadi 45. berapa nih?
45. Itu berapa? 30. Bapak. Berarti berapa yang ke kanan? 55. 55. 55. Nah, yang ke kiri berapa? 25. Yang ke kiri 50. 50. Berarti F 50. resultannya 5. ya. Tinggal Oh. 55 dikurang 50. Berarti 5 Newton ke Kiri. kanan apa kiri? Tengah. Kanan. Gedean kan? Kanan. Kan gedean sini kan? Iya lupa, aduh. Oleh HP-nya tuh. Oke, sekarang yang ini. Kalau ini berapa? Yang mana, Pak? Yang ini. Mana, Pak? Saya gambar hitam. 15. Tentang HP-nya. 15 apa berapa? Ini panahnya ke kemana ini? Yang ini panahnya kemana? Nggak tahu Pak. Warna Ke hitam. kanan. Ke kanan. Yang ini? Kanan. Kanan. Yang ini? Mana Pak kalau dari Kanan. Semuanya kanan. Berarti diapain kalau semuanya ke kanan? tahu? Dijum. Semua kan searah. Aduh. Kalau arahnya searah berarti tinggal dijumlah. Berarti 10 tambah 15 tambah 10. Berarti Tambah 10. 35. 35. Paham? N. Insya Allah paham. Ya Allah paham. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Irgi, Pak. Mau tanya Irgi tadi. Irgi keluar masuk mulu kayak itu. Oh, Anjan. Tapi Anjan mau nanya. Oke, ada pertanyaan? Ada Pak. Iya, paham. Paham ya? Bagus. Paham Nah, Bapak senang kalau langsung paham begitu. Pak kalau misalnya nggak online. Nah, kemudian ada gaya gesek. Ya. Gaya gesek itu gaya yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Contoh kamu dorong lemari. Dorong lemari jadi berat karena ada gaya gesek dengan lantai. Baik. Jadi arahnya berlawanan. Jadi gaya yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda namanya gaya gesek. Gaya gesek ini ada yang merugikan, ada yang menguntungkan. Ya. Gaya gesek yang menguntungkan contoh alas kaki atau sepatu sendal dibuat karet yang kasar dengan lantai. Tujuannya biar nggak kepleset, berarti untung ya. Tapi ada ruginya juga, yaitu sendalnya jadi gampang tipis. Ban dibikin bergerigi, biar nggak gampang tergelincir. Itu menguntungkan. Kan. Ininya botak. Oh, yang merugikan contohnya gear. Celana robek. Gear nggak? Nah, motornya yang masih gigi berarti pakai gear. Gearnya lama-lama habis. Makanya kadang-kadang dikasih oli. Gimana yang kata buat ngomong, Pak? Gear mah itu loh yang buat rantai itu namanya gear. Oh, Dia udah tahu, Pak. Nah, Yang sering dipakai itu anak STM. iya. kan sih. Nggak jelas tuh. Jadi lama-lama gear itu habis gesekan dengan rantai. Makanya kadang-kadang dikasih oli gitu ya. Itu termasuk gaya gesek yang merugikan. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Enggak. Nggak. Nah, sisanya kamu baca sendiri nanti PowerPoint-nya Bapak share. Nah, hukum Newton itu ada 3 jenis. Kamu juga harus tahu hukum Newton 1, Newton 2, dan Newton 3. Oke. Newton 1 itu sigma F sama dengan 0 atau gayanya bernilai 0. Contoh, kamu dorong pohon tapi pohonnya diam aja. Kamu dorong tembok, temboknya diam aja. Itu namanya hukum Newton 1. Oke? Oke Nah, Pak. kalau hukum Newton 2 itu sigma F sama dengan M dikali A. Artinya sudah terjadi pergerakan. Contoh, kamu dorong mobil, mobilnya bergerak, berpindah. Itu hukum Newton 2. Nah,
Hukum Newton 3 itu hukum aksi reaksi. Contoh kamu mukul bola di atas air, kamu pukul ke bawah, bolanya ngelawan ke atas. Itu hukum Newton 3. Ya. Lebih lengkapnya nanti kamu baca sendiri sambil kamu pahami juga di LKS-nya. Ada Saya kagak pertanyaan? ada LKS, Pak. Hah? Ada LKS ya, Pak. Nah, segera belilah. Beli. Bapak bakal dikasih soal apa enggak? Ini sekarang belum Bapak kasih soal, minggu depan Bapak kasih soal. Iya, Pak. Bapak Ya, share bagus, dulu. bagus, bagus. Bapak share dulu materinya, nanti kamu kamu pelajari, nanti minggu depan hari kita Rabu lagi ya, Rabu lagi Bapak kasih soal. Ada pertanyaan? Udah, Pak. Ada pertanyaan tidak? Udah. Ya. Sebelum kita akhiri, mukanya dibuka dulu. Bapak mau screenshot buat absen. Pak, saya nggak ada, Pak. Gimana ini? Apanya yang nggak ada? Mukanya. Mukanya mata. Tolong cariin mukanya Irgi, hilang. Pak, nggak usah lah, Pak. Malu, Pak. Gini gimana? Kan pas buka kamera langsung gimana? Gimana maksudnya? Saya nggak ngerti lah. Udah setel video tuh lah, udah tuh. Paling ganteng. Mana sih ya Irgi? HP-nya yang mana sih? Tuh. Siti Zahira belum nongol wajahnya. Randy. Virus belum nongol, Raffi belum nongol. Oh, Realme tadi si Irgi tadi, Realme tadi. Virus mana wajahnya Virus? Siti Zahira belum, Raffi belum kelihatan wajahnya. Pak, muka Bapak di sini patah-patah. Nggak apa-apa muka Bapak mah. Kalau udah tua emang mukanya gitu, udah patah-patah. Oh, ya lamuna Virus nggak kelihatan, tidur lagi, jangan-jangan sambil ngezoom. Mas Kami. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Pak, Tidak, kalau Pak. kelihatan muka saya ini yang paling keren. Kelihatan, Irgi pakai peci kan? Oke. Pertemuan hari ini cukup sekian dulu. Sampai jumpa Senin dan Rabu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.